ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini kita sudah menginjak di hari ke-12 bulan Ramadan. Kehidupan kita dilingkupi oleh 12 bulan. Satu bulan istimewa untuk membentuk karakteristik kita, untuk mengembalikan kemuliaan kita. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Ramadan memberikan interaksi pada perilaku kita, mengembalikan dan memberikan kesadaran bahwa kita semua sebagai makhluk Allah ini berasal dari produk yang sama, berasal dari tempat yang sama, yaitu alam rahim. Sehingga Ramadan ini mengembalikan diri kita untuk membuktikan bahwa kita ini adalah makhluk atau produk yang berasal dari alam rahim. Cerminannya adalah mampu menyebarkan nilai-nilai kerahiman. Dan mungkin di 11 bulan yang lalu sudah mulai punah, sudah mulai sirna. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, wajar ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Man shoma Ramadan wa qama lailatahu imanan wa ihtisaban kharaja min zunubihi ka yauma waladathu ummu." Barang siapa yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan, wa qama lailatahu, dan dia mau melaksanakan menghidupkan ibadah pada malam harinya, kata Rasulullah, kharaja min zunubihi, maka keluar dosa-dosanya, kayauma waladathu ummu, keluar bersih seperti sosok bayi yang baru dilahirkan dari ibunya. Sentuhannya adalah menyadarkan kita bahwa kita adalah produk dari alam rahim yang harusnya mampu menyebarkan nilai-nilai kerahiman. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dimuliakan oleh Allah. Bahkan di dalam surah Al-Isra ayat 70 Allah katakan, laqad karramna bani Adam. Sungguh, ini ada huruf qasam yang Allah sampaikan, huruf sumpah, laqad, sungguh, karramna, kami muliakan bani Adam, anak cucu Adam, manusia dimuliakan. Wa hamalnahum fil barri wal bahr, aku angkut mereka di daratan dan di lautan. Jarak yang begitu jauh jadi dekat, hambatan jadi hilang, karena Allah sudah muliakan kita, diangkut kita. Manusia mampu menyelam melebihi kecepatan ikan di laut. Manusia mampu terbang melebihi kecepatan burung di angkasa. Tapi ironis sekali, ternyata manusia tidak mampu berjalan di bumi sebagaimana khalifah yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Tidak ada satu jengkal tanah pun yang bebas dari pertumpahan darah. Tidak ada sejengkal pun tanah ini yang lepas dari keserakahan manusia. Warazaqnahum minat thayyibat, dan Allah katakan sudah kami berikan rizki dari yang baik-baik. Wa faddalna ala katsirin mimman khalaqnahu tafdila, dan kami utamakan manusia dari makhluk yang lainnya. Bahkan di dalam Al-Baqarah Allah katakan, ini ja'ilun fil ardi khalifah, sungguh aku ingin jadikan manusia sebagai penguasa, sebagai pemimpin. Sehingga malaikat yang begitu mulia disuruh sujud sama tampang-tampang kita yang diwakili oleh Nabi Allah Adam, usjudu Adam fasajadu illa iblis. Allah berikan derajat mulia, Allah unggulkan kita dari semua makhluk. Tapi kenapa
Kenapa kita menghinakan diri kita? Kenapa kita menistakan? Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah At-Tin kita ditegur, "Summa radadnahu asfala safilin." Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Lagi-lagi Allah bersumpah, sungguh manusia sudah aku ciptakan dalam bentuk sosok yang terbaik. Summa radadnahu asfala safilin. Tapi mereka aku tempatkan, kemudian ku tempatkan dalam derajat yang hina, dalam tempat yang nista. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya yang jadi faktor kendala, yang jadi pokok permasalahan, kenapa kita mulia lalu jadi hina sih? Kenapa tadinya kita diunggulkan oleh Allah sebagai khalifah berderajat tinggi, hingga ternyata jadi nista? Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan membentuk kita sadar mengenal diri kita. Kalau kaidah Arab mengatakan iza anta lam ta'rif li nafsik, kalau kamu tidak kenal diri kamu, bahwa tadinya kita adalah makhluk mulia, tadinya kita berasal dari alam rahim yang harus bersentuh dengan kasih sayang, bukan amuk massa, bukan emosi dan keserakahan. Kenali diri kita asalnya dari mana. Bahasa kita ini ucapannya harusnya bahasa rahim, sentuhannya kasih sayang, karena di situ kita berasal. Tapi yang ada kata-katanya kebun binatang, ucapannya tempat kotor. Jangan-jangan dia bukan produk dari alam rahim. Na'udzubillahi min dzalik. Iza anta lam ta'rif li nafsik hawanan biha. Kalau kamu tidak mengenal diri kamu, kamu akan hina. Wa kanat 'alan nasi ahwana, dan manusia lain pun akan menghina kalian. Kenali diri kamu dulu. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man 'arafa nafsah faqad 'arafa rabbah." Siapa yang sudah mampu mengenal dirinya, maka dia akan mampu mengenal Allah. Kita bakal kenal kepada Tuhan kita. Selama ini kita buntu. Terkadang kita merasa doa kita kok gak diterima. Terkadang nilai-nilai ibadah kita kok tidak membentuk pribadi kita. Dan seringkali kita menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Padahal jawab Allah, kamu tidak kenal diri kamu. Al-Baqarah 186 mengingatkan, ketika kita diperintahkan puasa, kutiba alaikumusiyam di 183. 186 Allah katakan, wa idza salaka ibadi anni. Apabila hambaku bertanya tentang aku, fa inni qarib. Sesungguhnya aku dekat, kata Allah. Berarti selama ini kita yang menjauh. Allah dekat. Lalu kata Allah, ujibu da'watad da'i iza da'an. Aku akan kabulkan, aku akan jawab permohonan, permintaan doa hamba-hambaku kalau dia meminta. Tapi ada dua syarat yang diajukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Kamu harus tetap beriman kepada aku dan kamu harus patuh denganku. Dua ini pertanyakan kepada diri kita, apakah kita masih tetap beriman kepada Allah? Dan apakah kita masih tetap patuh tunduk kepadanya? Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lewat mimbar yang sangat mulia ini, mari kita ketuk diri kita masing-masing. Termasuk khatib, bahwa kita tidak akan pernah lepas dari ujian kehidupan ini. Kita tidak akan lepas dari yang namanya keserakahan. Kita tidak akan lepas dari yang namanya kehilafan. Bahkan di era terakhir ini, kita di akhir zaman, orientasi setiap manusia hanya memiliki 3 macam orientasi. Yang pertama, physical power.
Orientasinya cuma pengen fisiknya merasa kuat. Yang kedua, intellectual power. Mereka memiliki orientasi pengennya pinter saja. Semua di antara kita menginginkan kepintaran. Yang ketiga, orientasinya adalah economical power. Setiap kita orientasinya, keinginannya adalah memiliki kekuatan ekonomi, punya duit banyak, harta melimpah, kedudukan bagus. Tapi dilupakan nilai-nilai spiritual power. Nilai ajas kita ingat kepada Allah. Sehingga nilai agama tidak diletakkan di garis bawah. Kita pengen fisik bagus, pinter, harta banyak, tapi jauh dari agama. Timbulnya korupsi di mana-mana, timbulnya maling di mana-mana. Setelah dia masuk kasus penjara, baru kembali kepada agama. Astagfirullah, na'udzubillah min dzalik. Tapi kalau orientasinya spiritual power, dia letakkan agama di baris depan. Dia boleh gagah, dia boleh pinter, dia boleh kaya, tapi orientasinya semata-mata mengharapkan mardhatillah, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lewat sidang yang mulia ini, mari kita tegur kembali hati kita. Mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini mampu memberikan semangat kita, memberikan kehidupan kita, bahwa dunia ini sementara, orientasi kita akhirat yang selamanya. Mudah-mudahan kita termasuk husnul khatimah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah